Ngapunten Mbah Nun, kula ajeng tanglet. Perkenalkan, nama saya Hengki Risdian dari Jogja. Pertanyaannya yang saya selalu di dalam hati kayak gini Mbah Nun. Yang disebut keadilan yang ada, yang disebut Tuhan itu adil, keadilan yang di dunia itu seperti apa? Saya tuh bingung. Soalnya keadilan itu yang realitanya yang ada di dunia itu selalu berkaitan dengan kekuasaan dan keuangan. Saya tuh bingung. Terima kasih Mbah Nun. Ini. Semua yang Anda tanyakan dan kita sinauni malam ini harus mengakses ke keperluan membangun persaudaraan bersama ngono ya. Jadi kalau tidak mengakses sana enggak ada gunanya kita sinau. Jadi aku takon sih. Gusti Allah kudu adil apa ora? Kudu. Kok kudu? Ayo, dipikir. Allah itu harus adil apa tidak? Siapa yang terikat untuk harus adil? Allah kan sing duwe kabeh, sing gawe kabeh sakarep-karepe dheke. Adil ora adil sakarep dheke. Tapi Allah itu adil. Tetapi adilnya Allah kepada manusia dan semua makhluk itu bukan karena dia wajib adil. Sebab dia saiki arep mbandemke bulan nang bumi, arep mbandemke bumi nang srengenge entuk ora? Angsal. Iya. Nek saiki ana wong alim salate sregep sedekahe akeh ning melarat lara-laranen sementara ana sing wong sing kurang ajar sing sering ngapusi wong duwite akeh kapitalis rakus ning sehat walafiat keluargane sakinah ngono ki adil ra? Nah, menurut kula boten. Ngene. Bal-balan ki bal-balan ya Persiba ya. Misalnya lawan PSIM lawan ndi ngono ya. Itu bisa disebut golnya berapa, menang apa kalah itu pada menit ke berapa? Menit ke sudah selesai. Ke 90 ya. Ke 90. Sekarang saya tanya, hidup ini yang diciptakan Allah ini berapa lama? Bisakah sepak bola disebut menang atau kalah sebelum 90 menit? Bisa enggak? Tidak bisa. Bisakah apa yang dialami manusia disebut adil apa tidak dari sudut kehendak Allah sebelum hidup ini berakhir? Kan ning durung kowe urung paham bahwa itu keadilan. Betul enggak? Aku iki stroke ning papat. Mongko aku iki tenanan leku cinta karo kowe kabeh, I love you karo kabeh, I love you all kabeh ngono ya. Dan aku ngancani kowe dari awal sampai akhir setiap acara. Biar nganti jam 3 saiki dilarang oleh pemilik saya dalam keluarga yaitu Novia Kolojengking kae. Ya. Aku wis dibatasi nganti jam 12 tok ngono ya. Ya. Kalau saya bilang dia menghalangi tidak karena dia mencoba menjaga kesehatan saya. Aku stroke ping 4 tok. Tapi saya tidak pernah merasa bahwa stroke itu adalah ujian pun bukan. Apalagi azab, apalagi hukuman. Bagi saya stroke saya 4 kali itu faktanya kan aku isi di depan karo kowe saiki iki. Tur ketok stroke ora iki. Nah, artinya aku arep nyalahke Gusti Allah ra iso. Ya Allah kae sing do gento-gento kelakuane korak-korak do sehat aku ngancani wong cilik, ngancani umat kaya ngene kok digawe stroke. Terus saya menyimpulkan tidak sehat gitu kan. Padahal Tuhan sedang memberi saya jalan untuk mengetahui ilmu yang lebih luas, yang lebih dalam dan lebih jauh gitu loh. Jadi Gusti Allah lagi ngekei aku. Jadi stroke saya itu rahmat Allah. Stroke saya itu barokah Allah kepada saya. Jadi itu berdasarkan husnudzon saya kepada Allah. Jadi saya tidak pernah berani berkesimpulan bahwa Allah itu berbuat aniaya kepada saya. Allah tidak mungkin aniaya. Dan itu ayat, itu firman Allah di Al-Quran. Tidak mungkin Allah menganiaya hambanya. Cuman belum 90 menit masalahnya. Iki isi menit ke 60. Jadi aku kudu ngenteni iki adil apa ora iki nanti pada menit ke 90 gitu ya. Jadi kowe nomor 9 imanmu ojo nganti goyah dalam keadaan apapun, ngalami apapun, imanmu artinya kowe karo Gusti Allah ki seduluran dalam tanda petik ya. Itu kan hakikatnya sama dengan seduluran juga. Tauhid itu nyawiji, mempersatukan dirimu dengan kehendak Allah. Ya, itu terus nomor 2, selama perjalanan imanmu kepada Allah, tauhidmu kepada Allah, kamu husnudzon terus.
husnudon, sangka baik terus. Saya sangka baik terus. Aku dianiaya orang kayak apapun, saya tidak pernah dendam, saya tidak pernah benci, dan saya tidak pernah membalas, sedikit pun tidak pernah. Saya menerima itu sebagai bagian dari proses takdir Allah kepada saya, dan nanti saya baru tahu hakikatnya, hikmahnya setelah semuanya berakhir. Jadi aku ora tahu ngarani piye-piye wong bal-balan ini tengah-tengah sadu-saduan kok. Urung ono kesimpulan. Jadi demikian juga mungkin kalau PSHT di sejumlah daerah ada bentrok-bentrok di antara mereka atau dengan perguruan lain, itu mungkin tuh baru kita masuk ke, kalau Allah melakukan sesuatu kepada kita itu, kalau tidak hukuman, peringatan, ujian, atau istidroj, dibombong. Kue jadi presiden, iso mergo kue disayang, iso mergo kue dibombong oleh Allah, bisa aja. Nah kita harus terus khusnudon kepada Allah. Jadi saya tidak pernah, orang-orang ngersuloh aku, loro, orang masalah. Gitu ya. Dan Allah merahmati saya, kudune aku ini wis ngeletak, wis ora iso apa-apa, wis ora iso gedep, wis ora iso mangap, ora iso ngelek. Bahkan wis ora iso bergerak ngene iki ora iso. Aku saiki isih rada bayangke kowe pencak mau aku ya kepengin terlibat juga dikit-dikit gitu loh. Kan ora mungkin kowe nek wis stroke ping 4 kan ora mungkin. Aku batang otak barang stroke kuwi. Dan faktanya apa? Faktanya aku isih diizinkan dan diberi kekuatan untuk depan karo kowe. Kurang piye? Allah kurang sayang karo aku piye? Jadi saya tidak boleh ngersulo kepada Allah. Ada ayat wala tayasu ayat mirrohillah. Tayasu ki dudu tayasu artinya putus asa, putus harapan. Kalau Anda mengalami sesuatu dalam rumah tangga Anda, dalam kehidupan Anda mungkin boleh putus harapan terhadap pengalamanmu itu. Tapi kepada pertolongan Allah kamu tidak boleh putus harapan. Jadi sak sengsara-sengsaramu, kue kudu husnul bahwa Allah akan menolong. Mulane kue sing setia kepada Allah, kue setia hati ya. Sing setia sama Allah. Pasti dia akan menolong. Tidak boleh beranggapan bahwa Allah tidak menolong. Tidak bisa. Itu salah, bukan hanya tidak boleh, itu salah. Secara ilmu ya salah, secara iman ya salah. Jadi ngono dek kira-kira ya. Jadi apalagi Allah itu boleh ndak adil. Entuk toh? Misalnya saiki kowe dipateni entuk ora? Angsal. Ayo toh, haknya Allah toh. Haknya. Sak karep-karepku toh. Makanya Allah mengatakan barang siapa tidak setuju kepada ketentuanku kata Allah, saya persilakan pindah dari bumiku, modar aku. Carane piye arep nang bulan apa nang ndi. Jadi kalau misalnya ngene, ana bocah keserempet motor, tiba nang rumah sakit. Allah bisa ndak menghindarkan motor itu supaya ndak nyerempet anak? Bisa. Bisa toh, tapi terjadi anak itu diserempet motor, berarti anak keserempet motor adalah bagian dari ketentuan Allah, betul enggak? Nah, itu bagian dari ketentuan Allah, jangan tidak setuju. Tapi carilah kandungan ilmunya dan hikmahnya kan gitu. Mungkin itu awal dari rizki, mungkin awal dari berkah, mungkin itu bagian dari proses untuk memberkahi kamu kan gitu. Jadi semua ketentuan Allah yang sudah terjadi itu ketentuan Allah. Pak Jokowi jadi presiden arep ping pindho terserah ping 3 ping 4 ping 5 kurang masalah. Kalau Allah menentukan saya terima. Kalau Allah yang menentukan saya terima, gitu kan. Ora ono masalah. Maka rakyat kudu mandiri, ora tergantung presidennya, ora tergantung pemerintahnya gitu ya. Makanya Pak Bupati, cintailah rakyatmu supaya rakyat mencintaimu sehingga kalian saling membutuhkan, sehingga kalian akan saling sayang menyayangi dan selalu pas seduluran, persatuan, kesatuan dan ukhuwah bainana gitu ya. Menurut saya cukup ya? Cukup. Jadi Allah adil ora? Adil. Mau ngomong ora adil toh? Mau sekarang dicatat kalau malaikat Rokib Atid ya. Sekarang dicatat. Ning engko tak jalukke ngapura. Nggih, matur suwun. Ora apa-apa, engko tak sowan nang malaikat Rokib Atid niku rada genduk bocah nika ngono. Ora apa-apa wis sok-sok keliru ngomong ora apa-apa, jenenge menungso wong ya ora ono sing bimbing barang. Kiyaine malah gupuh dadi wakil presiden terus. Nggih, leres. Leres. Ngono ya. Ora ono sing ngayomi, ora ono sing. Jadi umat Islam itu anak yatim. Rakyat itu kadang-kadang. Jadi Pak Bupati jangan sampai ada rakyat Bantul yang merasa diyatimkan oleh bupatinya. Ngono ya. Karena bupati itu adalah ngomong lanang wedok.
pemerintah itu laki-laki, rakyat itu wedok. Jangan pernah sekali gini, pemerintah dan rakyat lanang wedok, suami istri lanang wedok. Manusia semuanya dan alam itu lanang wedok. Ojo nganti sing lanang ngelarani wedok, sebab engko sing hancur sing lanang. Ngono ya. Kowe nek ngerusak alam, nebangi pohon semau-maumu, ya. Lemah kok gaya ora subur mergo macam-macam kokean pupuk dan seterusnya. Sing sengsara sapa? Lemahnya apa kowe? Menungsone. Ya menungsone tadi. Mulane dadi menungso iki suaminya alam. Jangan sampai menyakiti alam. Jadi makanya yang namanya paseduluran itu tidak hanya kepada sama manusia, kepada alam juga seduluran. Karena kalau alam rusak yang hancur manusia, betul enggak? Alam ora bisa rusak. Ora masalah nek alam gitu. Gundul ya ora masalah kok. Nek kita hancur kita akan sengsara kalau alamnya rusak, betul enggak? Jadi seduluran ya aryo karo kabeh makhluk Gusti Allah. Mulane aku selawatan ngejak kabeh, ngejak makhluk-makhluk kabeh, ngejak kayu, ngejak logam, gamelan, biola, gitar tak jak selawatan kabeh. Gitu ya. Dan Anda semua saya libatkan untuk bersama-sama menempuh jalan tol yang namanya sholawat itu. Nek kue mlebu swarga dhewe lewat jalan berliku-liku kehidupanmu, mungkin ora tekan swarga. Ning mergo kue dikai jalan tol yang namanya sholawat, maka engkau punya akses untuk mendapatkan prioritas berdasarkan posisinya Kanjeng Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, cetha ya. Jadi gunanya sholawat cetha ya, supaya kue dientukke mlebu jalan tol, sirotol mustaqim. Lurus langsung swarga ngono ya. Syukur PSHT itu yang duwe sudah punya kiai kok. Jadi seluruh ajaran Al-Qur'an itu sangat relevan, sama persis. Yang dikehendaki PSHT paseduluran apa? Terapi sama persis dengan Al-Qur'an, padha kuwi. Sampean menghikmahi Quran maka silatmu akan lebih bagus, lebih bermanfaat. Podo persis gitu. Iya tidak. Jadi wong wingi ruwatan ning Dieng wae. Ruwatane apa toh? Saya beberapa 2 minggu ini acara dengan Kiai Kanjeng ruwat desa di berbagai tempat dan ruwatan itu persis Islam. Satu bersyukur, gitu. Nomor 2 resik toharoh, membersihkan. Ya. Nomor 3, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah kalian jangan bentrok di antara kalian supaya Allah juga senang untuk bersatu dengan kalian, supaya manunggaling kawula Gusti, supaya tauhid. Tauhid itu tidak hanya keperluan kita, Allah sendiri menawarkan tauhid, maka Dia sendiri yang bertauhid kepada kita. Ojo lali. Jadi saya kira pengajian kan ditanya Pak Yai. Pados napa to jenengan urip niki? Ridhollah ngono to. Ridhollah to. Padahal ya benar tujuan kita ridhollah, tapi syaratnya adalah Anda sendiri yang harus belajar ridho kepada Allah. Makanya kalimatnya rodiyatan mardiyah, bukan mardiyatan rodiyah, tapi rodiyatan mardiyah. Jadi nek kue ikhlas, kue ridho karo Allah, maka Allah juga ridho sama kamu. Gitu. Jadi mari kita lewat jalan, mulai dipelajari, Pak Yai tolong diajari biasa bedane sirotol mustaqim karo sabilillah, karo sabil apa torik itu apa, torikot itu sama syariat itu apa, kan itu semua bermakna sama, jalan semuanya. Torik jalan, syari ya jalan, sirot ya jalan, sabil jalan. Cah-cah Bantul sing ning Hongkong kuwi tak takoni kuwi duwe visa ora? Gadah apa visamu? Fisabilillah. Dan seterusnya. Tapi pokoknya dipelajari kabeh. Pokoknya gue belajar Quran berarti mematangkan kependekaranmu, jangan khawatir. Dan belajar Quran ora kudu dadi wong pinter ora. Dadi wong jujur, wong resik. Nek tafsir-tafsir kae kudu wong pinter. Dan Al-Quran itu dikasihkan oleh Allah kepada hambanya tidak untuk orang pinter tok. Dia bisa diakses oleh orang bodoh kayak apapun, oleh petani di desa, di dusun, oleh buruh-buruh, semua bisa mengakses Quran. Mulanya ojo ndaki-ndaki nek menceramahkan Quran, mergo Quran itu untuk semua manusia dan jin gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, cetha ya. Nggih, Mbah.